Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan David Dwi Kamaludin dengan NIM akhir 1110, Cikal Guritno Pratesa dengan NIM akhir 1117, dan saya sendiri Holifatun Hasanal NIM akhir 1130. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran distributor pupuk sebagai lembaga penunjang kebutuhan pupuk petani di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Yang pertama, pendahuluan. Di pendahuluan ini terdapat latar belakang, yang isinya pupuk merupakan hal penting bagi tanaman. Tanpa adanya pupuk, tanaman tidak bisa tumbuh secara optimal. Pemerintah juga turut menjadi peran penting tersalurkannya kebutuhan pupuk kepada pengguna pupuk. Dan di sini distributor akan menjadi jembatan antara terpenuhinya kebutuhan pupuk petani oleh pemerintah dan produsen. Distributor adalah badan usaha yang sah ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran pupuk bersubsidi untuk dijual kepada konsumen akhir melalui pengecernya. Masalah utama yang selalu dihadapi petani adalah kurangnya jatah pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah, serta petani juga mengeluhkan harga pupuk bersubsidi yang harus dibayar tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apa saja tugas dari distributor pupuk di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Yang kedua, apa saja kendala yang ada ketika melakukan kegiatan sebagai distributor pupuk di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Yang ketiga, apakah kebutuhan pupuk di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso sudah tersalurkan secara maksimal? Untuk tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui tugas dari distributor pupuk di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang ada ketika melakukan kegiatan sebagai distributor pupuk di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Yang ketiga, untuk mengetahui optimalisasi kebutuhan pupuk di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih Saudari Holifatun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama merupakan landasan teori. Teori distribusi, menurut Mikael Hangsuryanto tahun 2016 dalam bukunya berpendapat bahwa distribusi mempunyai makna yang sangat penting bagi produsen. Distribusi juga merupakan tombak akhir dari sebuah sistem pemasaran. Pihak produsen tidak akan memberikan kepercayaannya untuk mendistribusikan barangnya lewat suatu lembaga distribusi atau distributor jika memiliki itikat dan kualitas pelayanan yang kurang baik dari suatu perusahaan distribusi. Pentingnya distribusi bagi produsen membuat mereka memiliki ikatan kerja sama bisnis yang dinyatakan dengan kontrak jangka panjang. Yang kedua, teori kelembagaan. Menurut Agustina Sinta tahun 2011 dalam bukunya berpendapat bahwa kelembagaan merupakan organisasi atau kaidah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Kelembagaan usaha tani memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan pelaku usaha tani. Kelembagaan pertanian yang berada di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, termasuk ke dalam kelembagaan petani berupa kelompok tani. Kelompok tani merupakan salah satu bentuk lembaga penting di pedesaan, khususnya bagi petani. Kelompok tani dapat berfungsi dengan baik sebagai wadah dalam mengorganisir berbagai kegiatan dan mengakomodir kebutuhan informasi usaha tani bagi petani. Selanjutnya, teori sosiologi pertanian. Menurut Asriyanti dan Mutmainah
pada tahun 2017 dalam bukunya menjelaskan bahwa sosiologi pertanian merupakan cabang dari ilmu sosiologi, yang merupakan suatu disiplin ilmu yang lahir dan berkembang di Eropa, khususnya Jerman. Sosiologi pertanian sebenarnya sama dengan sosiologi perdesaan, tetapi hanya sejauh penduduk desa yang hidup dengan pertanian saja. Sosiologi pertanian adalah penduduk yang bertani tanpa memperhatikan tempat tinggal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu. Di sini saya menggunakan penelitian terdahulu dari Ayuni Reski Harsono pada tahun 2017 yang berjudul Sinergi Antar Lembaga Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Dampaknya Terhadap Perolehan Pupuk di Tingkat Petani. Studi kasus Desa Purwo Binangun, Kecamatan Sei, Bingai, Kabupaten Langkat. Hasil lembaga yang terlibat dalam distribusi pupuk bersubsidi mulai dari pabrikan sampai kepada petani pengguna di Desa Purwo Binangun adalah lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Lembaga pemerintah terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan produsen pupuk bersubsidi, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda, PT PIM, dan PT Petrokimia Gresik. Dan yang kedua merupakan penelitian terdahulu dari Siska Novita Dewi pada tahun 2021 yang berjudul Peranan Kelompok Tani dalam Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi. Studi kasus kelompok tani di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Dengan hasil, peranan kelompok tani terhadap keberhasilan pupuk bersubsidi diperoleh hasil bahwa jumlah rata-rata jawaban responden berada pada kategori tinggi dengan rata-rata perolehan 2,56. Jadi, peran kelompok tani dikatakan tinggi karena kelompok tani yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur melaksanakan perannya dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi dengan baik. Selanjutnya, ada penelitian terdahulu dari I Gusti Ayu Agung Lis Anggraini pada tahun 2016 dengan judul Sistem Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi pada PT Pupuk Kalimantan Timur. Dengan hasil pendistribusian pupuk urea bersubsidi dilakukan dengan menerapkan sistem pipa tertutup melalui penggunaan RDKK dalam menentukan jumlah pupuk yang diperlukan oleh masing-masing subak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, David Dwi Kamaludin. Terima kasih. Lanjut di bab ketiga yang akan membahas mengenai metodologi penelitian. Di sini yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai metode penelitian daerah penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan dengan metode purposif. Metode purposif merupakan teknik penetapan daerah penelitian dengan cara memilih lokasi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak peneliti karena sesuai dengan pertimbangan. Dengan pertimbangan tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah yang sebagian besar penduduknya merupakan penduduk yang berprofesi sebagai petani, yaitu daerah tersebut juga terdapat saluran distribusi pupuk bersubsidi. Bondowoso sebagian besar penduduknya merupakan penduduk pertanian, sehingga nantinya penelitian ini akan berfokus pada suatu daerah pedesaan untuk mengambil informasi mengenai data-data yang akan kami gali. Kemudian di metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan grounded theory. Data yang diperoleh dari narasumber dijaring dengan metode yang lebih alamiah, yakni interview langsung sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Kemudian di metode penentuan informan sebagai sumber data setidaknya memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Jadi penelitian ini memiliki kriteria seperti petugas distribusi pupuk di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Yang kedua, petani sawah di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Yang ketiga, pemilik atau penjaga kios pupuk yang berada di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Yang keempat, ketua atau anggota kelompok tani di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso.
Peneliti menggunakan para informan tersebut. Dalam penelitian ini merupakan seseorang yang terlibat langsung sesuai dengan kriteria dan yang memiliki pengetahuan serta informasi mengenai distribusi pupuk di Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Yang artinya yang bersangkutan langsung mengenai penelitian kami. Kemudian di metode pengumpulan data, kami menggunakan suatu metode seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan focus group discussion. Kemudian di metode analisis data, kami menggunakan suatu metode pengumpulan data, kemudian mereduksi data tersebut, kemudian penyajian data, sehingga kami nantinya akan menarik sebuah kesimpulan. Kemudian di metode keabsahan data atau pemeriksaan terhadap keabsahan data, kami memiliki metode seperti credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Kemudian di terminologi, terdapat 8 komponen seperti distribusi, distributor, lembaga, kios, konsumen, pedagang pengecer, kelompok tani, dan juga produsen. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaksesuaian. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.